Peduli. Aku langsung menyalakan 3 batang dupa, dan meletakkan lampu penyambut di sampingnya. Namun sebelum aku sempat berlutut menyembah, teriakan menyedihkan terdengar dari luar. Bajingan kecil, meski jadi hantu aku takkan melepasmu. Tak lama kemudian, pintu kayu kuil kembali diserang dengan brutal. Daya tahannya turun dengan cepat. Melihat itu aku segera berlutut di tanah dan bersujud dengan khusyuk 3 kali. Selamat memperoleh 60 poin dupa. Selamat memperoleh 60 poin keimanan. Akhirnya saat daya tahan pintu kayu tersisa 10 poin. Di luar tidak ada lagi pergerakan. Aku menghela napas lega dengan keras. Lalu terduduk lemas di lantai. Namun aku tak tahu bahaya yang lebih besar sedang menantiku. Dan di dunia ini, semua hal dapat ditingkatkan. Maka aku berjalan ke pintu kayu yang rusak parah untuk meningkatkannya. Lalu langsung terpotong 1 unit. Kayu yang baru kubawa pulang dan 20 poin persembahan. Berhasil ditingkatkan ke level 2. Daya tahannya juga naik menjadi 50 poin. Namun saat aku ingin melanjutkan peningkatan, terdengar suara kesalahan. Kekurangan bahan cetak biru pintu level 3. 600 gram besi murni dan 100 poin keimanan. Melihat itu aku hanya bisa menyerah. Lalu berbalik menuju altar dupa. Altar dupa level 1 hanya bisa menancapkan 3 batang dupa. Jika ingin menancapkan lebih banyak dupa, untuk memperoleh lebih banyak poin persembahan dan dupa, maka altar dupa harus ditingkatkan. Tak disangka setelah aku memilih peningkatan, kembali muncul pesan kesalahan. Kekurangan bahan 500 gram tanah merah darah. Sekarang di luar ada Yekui pemakan manusia. Aku sama sekali tak berani keluar mencari bahan. Jadi hanya bisa membatalkannya. Menunggu hingga pagi tiba. Sambil bosan aku membuka grup chat para pengikut. Tak disangka aku menemukan hal baru. Para pengikut di grup chat ternyata bisa saling mengirim material. Dan yang lebih mengejutkanku adalah, pergerakan Yekui tidak secepat yang dibayangkan. Alasan aku langsung bertemu dengannya, karena dia tepat berada di depan pintuku. Namun sampai sekarang orang lain belum mengalaminya. Di dalam grup obrolan masih penuh tawa. Mereka masih mengira ini hanyalah acara bertahan hidup manusia. Aku tidak memperingatkan mereka soal itu, melainkan mengirim satu pesan barter. Aku punya mie instan, siapa punya tanah merah berlumur dupa untuk ditukar denganku? Hahaha, orang ini otaknya korslet ya. Acara bertahan hidup, menukar mie instan dengan barang yang tidak berguna. Aku tukar. Chat pribadi bro. Tak lama aku berhasil menukar dupa dan tanah darah. Namun saat aku hendak meningkatkan, aku tiba-tiba teringat Arca Dewa sepertinya masih punya 1 skill. Bisa menukar 3 poin dupa menjadi 1 porsi makanan. Maka aku langsung melambaikan tangan besar. Menukar seluruh 60 poin dupa menjadi makanan. Lalu menukar secara gila-gilaan di grup obrolan. Akhirnya aku bukan hanya mendapatkan cetak biru pintu level 3, tetapi juga 1 cetak biru pedang kayu persik level 1, 7 papan kayu besar dan 1 kayu tersambar petir serta jeruji besi. Dupa bahkan mencapai 24 batang. Namun yang tak kusangka, tindakanku ini